Yo yo yo, what's up Sobat Juna? Ada banyak jurus-jurus jitu yang dipakai petarung untuk mengkoitkan lawannya. Salah satu yang jitu adalah pukulan uppercut. Uppercut yang mengarah tepat ke dagu emang punya efek yang gak main-main loh guys. Bisa bikin lawan auto pingsan. Tapi menurut para ahli, kesadaran akan pulih setelah beberapa saat, kecuali kalau sampai gegar otak yang bikin pendarahan. Itu bisa fatal loh guys. Meskipun begitu, praktek uppercut ini sering dipakai banyak petarung. Contohnya yang akan Juna bahas kali ini. Udah penasaran? Makanya tonton video ini sampai selesai ya. Tapi tunggu dulu, buat kamu yang belum subscribe, ditekan dulu yuk tombol subscribe dan loncengnya, biar kamu gak ketinggalan video keren dan terbaru dari kita. Oke, ini dia pukulan uppercut paling gokil dalam pertarungan versi Juna Way. Langsung aja yuk, check it way. Santa Cruz is going to fold from his... Oh my! That is a lethal left uppercut! Arthur Abraham versus Conor McGregor. Guys, yang namanya pingsan saat kena pukulan itu udah sering kita lihat kan ya? Tapi pertarungan yang satu ini gak kalah gokil kok dari yang biasa kita lihat. Yaitu dalam gelaran boxing 18 Agustus 2007 lalu, saat Arthur Abraham menampilkan duel seru banget bersama rivalnya Conor McGregor. Saat itu Abraham udah mengantongi 23 kemenangan tanpa kekalahan sekalipun. Sedangkan McGregor udah punya rekor 27 kemenangan dengan 2 kekalahan. Duel yang digelar di Max Schmeling-Halle Berlin, Jerman ini dilakukan untuk merebutkan gelar IBF Middleweight. Duel ini berjalan sangat seru. Di awal ronde, McGregor berhasil mengambil kesempatan untuk menghajar Abraham dengan pukulan bertubi-tubi. Tapi pastinya Abraham gak tinggal diam gitu aja. Begitu kesempatan terbuka, ia memberikan balasan kejam pada lawannya itu. Bahkan akhirnya di ronde ke-11, Abraham mengeluarkan senjata pamungkas yang ajib banget. Pukulan uppercut super dahsyat melayang ke arah dagu McGregor dan membuatnya langsung pingsan dengan sangat dramatis. Gils, gokil banget kan guys? Gervonta Davis versus Yuriorkis Gamboa. Oke, next. Kali ini kita akan melihat duel keren dari petinju asal Amerika, Gervonta Davis. Pada 28 Desember 2019 lalu, Davis mencoba peruntungannya saat berhadapan dengan Yuriorkis Gamboa untuk memperebutkan gelar WBA Lightweight. Saat itu, Davis adalah seorang petinju tak terkalahkan yang mengantongi 23 kemenangan, sedangkan Gamboa udah mengoleksi 30 kemenangan sepanjang karirnya. Davis, petinju kelahiran tahun 94 itu membuat aksi keren sejak ronde awal pertarungan. Di ronde kedua, Davis membuat Gamboa kelimpungan dan jatuh. Tapi ternyata Gamboa masih sanggup bertahan sampai akhirnya di ronde ke-12, Davis membuka serangan dengan jab kiri ke arah wajah Gamboa. Serangan itu membuka kesempatan besar dan langsung melancarkan aksi dengan memburu lawannya dengan lebih ganas. Dan boom! Sebuah uppercut sadis tepat mengenai Gamboa. Setahun kemudian, Gervonta Davis kembali ke atas ring, tepatnya pada 31 Oktober 2020, berhadapan dengan Leo Santa Cruz. Duel menjadi salah satu pengukuh opini tentangnya yang menjadi salah satu petinju yang paling menakutkan saat ini. Dalam pertarungan ini, Davis kembali menunjukkan kehebatannya dan selalu ganas sejak ronde awal. Sampai akhirnya di ronde ke-6, Davis sukses menyelesaikan duel dengan uppercut kiri yang menghantam rahang Santa Cruz dengan super sadis. Wah, mantap banget deh. Rekor kemenangannya Davis tambah terus. Santa Cruz is going to fold from his... Oh my! That is a lethal left uppercut! Anthony Joshua versus Matt Lack. Masih bahas soal pertarungan dalam ring tinju dan kali ini pukulan uppercut mengerikan datang dari petarung British Anthony Joshua.
Pada 31 Mei 2014 lalu, Joshua berhadapan dengan Matt Lack dalam laga boxing yang digelar di Wembley Stadium, London, England. Pertarungan ini berjalan cukup singkat dengan waktu selesai pada menit ke-1 lebih 23 detik di ronde pertama. Nah, ternyata di awal ronde justru Matt Lack lah yang lebih agresif menyerang Joshua lebih dulu. Tapi pastinya Joshua nggak membiarkan Matt Lack lebih lama mendominasi duel. Ia pun mengeluarkan pukulan serangan balasan dengan beruntun. Sampai akhirnya detik-detik menegangkan pun datang, yaitu ketika Joshua diam-diam mengeluarkan ajian pamungkas uppercut yang langsung membuat Matt Lack perlahan-lahan meleot kehilangan kekuatan. Sadis gila. Looking to kind of just bold his way in and throw power shots. Is that first uppercut again. And again, it was something that Joshua knew was there, but he didn't overexert himself to find it. He waited to set it up an area with Junior Dos Santos versus Fabricio Werdum. Selain dalam dunia boxing, uppercut juga biasanya dipakai oleh para petarung MMA untuk melumpuhkan lawannya. Kali ini salah satu dedengkot UFC Junior Dos Santos. Pada 25 Oktober 2008 lalu, dalam laga UFC 90, Dos Santos berhadapan dengan petarung yang lebih senior, Fabricio Werdum. Dos Santos yang saat itu masih berusia 24 tahun mampu menampilkan pertunjukan yang epic banget. Begitu duel dimulai, Werdum yang udah senior itu memulai serangan dengan percaya diri. Tapi Dos Santos mampu menghentikan serangan-serangan itu dengan sangat cermat. Bahkan Dos Santos membaca pergerakan lawan dengan baik, sampai akhirnya mampu melancarkan pukulan uppercut yang tepat mengenai dagu Werdum. You know what I'm saying? Like Dos Santos is 230-something, 238. Setelah jatuh, Dos Santos menambahkan serangan tambahan bertubi-tubi. So pasti kemenangan pun jatuh ke tangan Dos Santos. Yang lebih hebat lagi, kemenangan ini dinobatkan sebagai salah satu momen terpenting dalam karir Dos Santos karena pukulan uppercut-nya menjadi salah satu yang terbaik dalam sejarah UFC. Hebat banget ya guys. Dos Santos is 230-something, 238. Down he goes! It's over! A huge uppercut! Brad Pickett versus Vaz Jabouin. Oke, yang terakhir masih dalam pertarungan MMA yang kali ini digelar pada 29 September 2012. Laga UFC On Vull ini menampilkan pertarungan seru antara Brad Pickett dengan rivalnya Vaz Jabouin. Lagi-lagi pukulan uppercut yang super keren jadi primadona dalam duel ini. Kali ini Brad Pickett mengeluarkan pukulan pamungkasnya itu di menit ketiga lebih 40 detik di ronde pertama. Boom! Otomatis membuat Jabouin jatuh dan tak bisa berkutik lagi. Oke, itu dia beberapa pertarungan super seru dengan uppercut yang gokil banget versi Juna Way. Gimana nih kalau menurut Sobat Juna? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like lalu share video ini ke teman dan akun sosial media kalian. Terima kasih.